Risto. Di sini kami akan mempresentasikan AFL 3 kami buat statistik for bisnis. Perkenalkan, saya Jepor Santosi-Nabi dan partner saya Gua Antonius Trimariono. Oke, jadi kami akan memulai presentasi kali ini. Oke, sebelum itu, kenapa hipotesis penting untuk mengambil keputusan untuk sebuah bisnis ataupun untuk sebuah bisnis? Di sini yang pertama, karena dengan adanya hipotesis itu sendiri dapat membantu perusahaan ataupun bisnis untuk mengevaluasi strategi mereka. Jadi untuk kedepannya dengan adanya hipotesis ini, sebuah perusahaan bisa memperbaiki ataupun meningkatkan strategi bisnis mereka. Lalu di sini yang kedua ada juga untuk meningkatkan kualitas jasa ataupun produk dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi dari segi bisnisnya juga para perusahaan itu bisa meningkatkan kualitas mereka untuk memperoleh profit yang lebih banyak lagi. Lalu di sini ada juga pengambilan keputusan atau decision making. Jadi perusahaan juga dengan adanya uji hipotesis memudahkan mereka untuk mengambil keputusan untuk langkah berikutnya. Lalu ada manajemen risiko, jadi perusahaan juga tahu risiko-risiko apa saja yang dihadapi ataupun keputusan yang mereka ambil itu bisa mengakibatkan risiko apa. Lalu ada juga efisiensi waktu, biaya, dan juga sumber daya manusia. Juga memvalidasi hal-hal ataupun asumsi. Dan yang terakhir di sini memiliki sebuah tolak ukur. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki tolak ukur untuk bagaimana mereka ke depannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Di sini pertama itu one sample test population standard deviation is known. A researcher want to test if the average height of adult males in the city is different from 175 centimeters. A sample of 30 males show an average height of 178 centimeters with a non-population standard deviation of 10 centimeters. Conduct a hypothesis test at a significance level of 0.05. Oke, jadi di sini pertanyaannya kenapa one sample test? Itu pertama karena yang diambil cuma tinggi 175 cm dari rata-rata lelaki dewasa yang dibandingkan atau dikompar dengan tinggi populasi yang diambil yaitu 178. Lalu kenapa ini juga pertanyaannya detail? Karena di sini dia membandingkan apakah tingginya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari sampel yang diambil. Jadi jawabannya untuk step 1 di sini hipotesis 0 atau H0 mu sama dengan 175, di mana the average height of adult males is equal to 175 cm. Yang kedua hipotesis alternatif atau hipotesis 1 tidak sama dengan mu tidak sama dengan 175, the average height of adult males mu is different from 175 cm. Step 2 di sini significance levelnya ada di 0,05. Step 3, since the population standard deviation is known, we use a z-test. Step 4, if z greater or higher than 1.96, jadi reject the null hypothesis. Terus if z lower than atau lesser than 0.96, kita reject the null hypothesis. Terus ini df-nya n dikurang 1 atau sampel dikurang 1, jadi di sini 30 dikurang 1 sama dengan 29. Untuk step 5, z x bar dikurang mu dibagi standard deviation dibagi akar n. Maka di bawahnya bisa dilihat z sama dengan 178 dikurang 175 dibagi 10 dibagi akar 30 yang menghasilkan 1,64. Oke, ini untuk gambarnya dari step 4. Untuk step 6, jadi kesimpulannya kami mendapatkan fail to reject H0. Therefore, the average height of adult males in the city is likely to be 175 cm. As 1.64 is less than the critical value of 1.96 and greater than minus 1.96. Oke, ini untuk Python code-nya buat yang question step 1, step 1, step 2, terus ini data yang kita dapat. Di sini step 3, step 4, step 5 dan juga step 6. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan kedua yaitu one sample test population standard deviation is unknown. A nutritionist claims that the average daily intake of calories for adults is 2500. A sample of 25 adults show an average intake of 2400 calories, with a sample standard deviation of 300 calories. Test the hypothesis at the significance level of 0.05. Oke, di sini kenapa dia one sample test? Sama karena yang diambil cuma sampel kalorinya yang 2500 saja. Terus kenapa dia detail? Karena dia meng-compare antara apakah lebih banyak ataupun lebih sedikit kalorinya.
1 H0 mu sama dengan 2500, yaitu the average daily calorie intake is equal to 2500 calories. Lalu hipotesis 1, mu tidak sama dengan 2500, the average daily calorie intake is not equal to 2500 calories. Step 2, significance level are 0.05. Step 3, since the population standard deviation is unknown and the sample size is less than 30, you use a t-test. Step 4, di sini if t are greater atau higher atau bigger than 2.064, maka reject the null hypothesis. Tapi if t lower than or lesser than or lower than 2.064, do not reject the null hypothesis. Jadi di sini juga sama, df sama dengan n kurang 1 atau sampel kurang 1, 25 kurang 1 sama dengan 24. Oke, untuk step 5 di sini t-score, t sama dengan s bar dikurang mu dibagi s dibagi AKN. Itu apabila dimasukkan angkanya 2400 dikurang 2500 dibagi 300 lalu dibagi angka 25 yang menghasilkan minus 1,667. Untuk step terakhir atau kesimpulan, fail to reject H0, therefore the nutritionist range may be incorrect as minus 1.6667 is less than 2.064 and greater than minus 2.064. Jadi tadi gambarnya. Ini untuk patternnya sama sih seperti soal sebelumnya. Stepnya juga cuma ada 6. Step 1, step 2, step 3. Di sini degrees of freedom atau DF-nya. Di sini step 4, step 5, dan yang terakhir step 6. Oke, kita untuk pertanyaan ketiga, yaitu two sample test independent samples population standard deviation is known. In a study comparing two different teaching methods, method A has a mean score of 90 with a population standard deviation of 8, while method B has a mean score of 85 with a population standard deviation of 7. Test the hypothesis that there is no difference in the mean scores at a significance level of 0.05. Oke, di sini kenapa soal satu sampel test? Karena bisa dilihat di sini mereka ambil dua sampel. Yang pertama ada sampel untuk metode A dan juga sampel yang kedua itu untuk metode B. Di sini juga merupakan soal tunggal karena di sini mereka mencari perbedaan dari metode A dan metode B, apakah mendapatkan nilai yang lebih tinggi ataupun mendapatkan nilai yang lebih rendah dengan menggunakan perbedaan. Jadi jawabannya untuk step pertama H0 mu 1 sama dengan mu 2 atau there is no significant difference between the average score of the two methods. Lalu untuk hipotesis yang 1 itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. There is a significant difference between the average score of the two methods. Step 2 significance levelnya sudah diketahui yaitu 0.05. Step 3, since the population standard deviations of both groups are known, we use a z-test. Step 4, if z are higher or greater than 1.96, so we reject the null hypothesis. Tapi if z are lesser or lower than 1.96, so we do not reject the null hypothesis. Oke, untuk step 5-nya, z atau z sama dengan x bar 1 dikurang x bar 2 dibagi dengan akar standar deviasi 1 pangkat 2 dibagi n1, lalu ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 dibagi n2. Lalu apabila kita masukkan angkanya, maka 90 dikurang 85 dibagi dengan akar standar deviasi 1 pangkat 2 dibagi 30 dan tambah 7 pangkat 2 atau standar deviasi 2 dibagi 30 yang menghasilkan 2,57. Jadi step terakhir atau kesimpulan, reject H0, therefore method A is likely to produce a significantly higher average score compared to method B. As 2.24 plus 24 exists the critical value of 1.96. Jadi ini gambarnya. Oke, sama seperti di question atau case sebelumnya, ini patternnya sama juga menggunakan studi. Jadi kurang lebih gitu untuk pattern. Oke, sekarang kita masuk ke question 4. Nah, jadi di sini kita problemnya adalah two sample test, independent sample, population standard deviation-nya tidak diketahui. Jadi two sample test ini
membandingkan dari mengambil dua sampel yang berbeda. Jadi masalahnya adalah company was evaluate the effectiveness of two different marketing strategies on sales. They implement strategy A in one region and strategy B in another region. The sales figures in thousands of dollars. For each strategy, over amount are recorded as follows. Jadi ini ada data-data dari strategi A dan strategi B. Jadi ini strategi sales A dan ini strategi sales B. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Jadi step pertama kita menentukan hipotesisnya. Jadi untuk menurut hipotesisnya ini tidak ada perbedaan sales dari strategi A dan strategi B. Kalau di hipotesis yang satu ini ada perbedaan antara strategi A dan strategi B di salesnya. Lalu step 2 significance levelnya diketahui 0,05. Di step 3 karena kita tidak tahu standar deviasinya, jadi kita menggunakan sample t-test. Di step 4 masuk ke perhitungan mencari critical value dari t-nya adalah ini dari DF-nya kita mendapatkan 10 dari 66 dikurangi 2. Lalu critical key value for a two-tail test, jadi ini termasuk two-tail dengan alpha 0,05 itu didapatkan plus minus 2.228. Ini didapatkan dari menggunakan tabel T ya, antara DF10 dan alpha 0,05. Jadi di sini kita menyimpulkan kalau if T lebih besar dari 2.228 maka kita mereject null hypothesis. Kalau T-nya lebih kecil atau sama dengan 2.228 maka kita tidak mereject null hypothesis. Nah, ini step 5 kita mulai masuk ke kalkulasinya. Jadi ini mean dari strategi A ini ditambah lalu diratakan semua jadi 51,67. Lalu kita calculate the deviation of each data from the mean. Jadi seluruh data ini dikurangi dengan hasil mean ini menjadi sekian. Lalu dikuadratkan dari setiap datanya menjadi sekian. Lalu ditambah dari semua data yang sudah dikuadratkan itu jadi sekian ya, 141.3. Lalu kita mulai masuk ke menghitung variance-nya dari S kuadrat masuk ke rumus, jadi sigma x min x bar kuadrat per n min 1. Di sini dimasukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi, ketemu 28,26. Lalu calculate the standard deviation yang tadi dari awal tidak diketahui, maka S di akar 2 saja, lalu ketemu 5,31. Lalu kita masuk ke yang strategi B, sama itu juga di rata-rata menjadi 43,17. Dilanjutkan mencari X barnya jadi 43,17. Oh sama ya ini. Maaf. Lalu calculate the deviation of each data. Ini sama lagi dari data yang data awal dikurangi oleh data rata-ratanya jadi sekian. Lalu square of each deviation dikuadratkan semuanya. Nah ini setelah ketemu semua lalu ditambah menjadi 88.84. Lalu kita calculate variance menggunakan rumus, masuk lagi tadi sigma x min x bar kuadrat per n min 1 kita ketemu 17.77. Lalu standard deviation-nya tinggal di akar menjadi 4.22. Lalu setelah strategi A dan strategi B sudah diketahui standard deviation-nya, kita mencari calculate the pooled standard deviation-nya atau SP. Ini masuk ke dalam rumus ya. Rumusnya adalah NA min 1 dikali SA kuadrat plus NB min 1 dikali SB kuadrat dibagi NA plus NB min 2 sama dengan dimasukkan angka-angkanya. Di sini ketemu 4.79. Lalu kita masuk ke mencari nilai T-nya, itu calculate the T statistic value. Rumusnya masuk adalah T sama dengan X bar A kurangi X bar B dibagi SB
akar 1/NA plus 1/NB. Jadi ini dimasukkan angka-angkanya ketemu 3.07. Jadi kesimpulannya karena 3.07 adalah lebih besar dari nilai T critical value-nya, we reject the null hypothesis. It means there is a significant difference in main sales. Jadi rata-rata penjualannya ada perbedaan yang signifikan antara strategi A dan strategi B. Lanjut. Nah, berikut adalah implementasinya ke dalam kode Python-nya. Ini kita menggunakan sebenarnya sama, menggunakan 6 step, hingga di sini hasilnya juga sama. Nah, masuk ke question 5. Di question 5 ini kita tuh sample test juga, cuman yang dependent samples. Jadi problemnya adalah a fitness center was to evaluate the effectiveness of its new weight loss program. A random samples of 8 participants was selected and their weight were recorded before and after completing the programs. The weight are in pounds. Are as follows. Jadi ini adalah data before mengikuti program dan ini adalah data after mengikuti program. Ini masuk ke pembahasannya. Step 1 kita menentukan lagi hipotesisnya. Di sini null hipotesisnya adalah new sampai 175, berarti tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program, yaitu beratnya tetap 175. Weight itu apa? Beratnya tetap 175, jadi tidak ada perbedaan. Lalu H1 sama new tidak sampai 175, berarti ada perbedaan. Jadi lebih besar atau lebih kecil ya, dari beratnya. Lalu step 2, significance level alfanya diketahui 0,05. Lalu step 3-nya karena sekali lagi population standard deviation-nya tidak diketahui, jadi we use paid sample t-test. Lalu lanjut ke step 4, menentukan t critical-nya. Jadi if the calculate t value lebih besar dari mean t critical, reject null hypothesis-nya. Dari sini kita hitung dari df sama dengan n-1. Dari df n-nya tadi dapat 8 selected samples, jadi dikurangi min 1 jadi 7. Jadi karena dari df-nya ini ketemu 7, lalu alfanya 0,5, dari tabel itu kita menggunakan tabel T, di sini ketemu minus 1,895. Nah, step 5 kita masuk ke kalkulasinya. Jadi ini kita hitung main difference-nya, jadi ditambah semua. Main difference ini dari setiap data dikurangi, dicari difference-nya antara data A dan data B, lalu ditambah, kemudian dibagi dengan jumlah data. Di situ ketemu 9,375. Lalu dari itu kita cari standard deviation-nya, masuk ke dalam rumus, yaitu akar sigma d min d kuadrat per m-1. Masuk angkanya, berikut ketemu 3.536. Lalu kita mencari SE, itu masuk ke dalam rumus juga. Jadi SD per akar n, yaitu 3,536 per akar 8 ketemu 1,25. Lalu mencari nilai t-nya, masuk dalam rumus lagi menggunakan d min 0 per SE. SE nya tadi sudah diketahui 1,25, jadi t sama dengan 9,375 dibagi 1,25 mendapatkan 7,5. Nah, karena 7,5 nilainya adalah lebih besar dari min 1,895, jadi we reject the null hypothesis. Jadi we reject the null hypothesis in calculate there is a significant difference in mean weight before and after the programs. Participant lost weight after the program. Jadi kesimpulannya adalah terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program. Oke, sekian. Nah, ini ada Python implementasi dari penyelesaian kami yang tadi. Sama menggunakan count step. Jadi step 1 menentukan hipotesisnya, step 2 alpha dan tail testnya. Lanjut
sesuai stepnya, hasilnya juga sama.